masuk tak antar ke hotel saja, besok tak jemput di hotel. Pikir saya di hotel itu dibayarin begitu. Nah, saya di lobi ditinggal begitu saja, besok tak jemput. Terus akhirnya mas saya semalaman nggak tidur, saya keluar hotel. Masih ada sisa uang sedikit untuk beli minum, saya begadang di depan hotel. Untuk menutupi itu, paginya saya datang lagi ke hotel. Saya di lobi lagi, saya tunggu di lobi. Padahal semalaman saya nggak tidur hotel. Dijemput, ditanya, bisa tidur Pak Suryadi? Wah nyenyak Pak, gitu. Nyenyak Pak, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryadi, owner dari CP Surya Cipta Inti Pratama. Nama saya Bahtiar Sendi. Saya di sini selaku putra kedua dari Pak Suryadi yang bergerak di dalam bidang rekayasa permesinan. Berada di Kota Semarang, tepatnya di daerah Kecamatan Genuk. Saya membuat mesin-mesin yang ada hubungannya dengan percetakan, di mana jenis percetakannya adalah rotografur. Karena percetakan itu ada beberapa macam percetakan ya, ada offset, ada sablon. Kemudian saya pilih yang tidak mungkin ada habisnya, yaitu rotografur. Karena rotografur yang dicetak adalah kemas-kemasan yang kemasannya itu sering hanya dipakai sekali. Selain mesin kemasan, kami juga membuat part-part ya, part-part yang sekiranya bisa dibuat di dalam negeri saya buat, seperti gearbox, kemudian isinya gearbox, kemudian bushing, blendes dan lain sebagainya ya. Dan sekarang juga saya kembangkan, saya membuat roll karet, karena semua mesin yang ada hubungannya dengan rotasi itu pasti menggunakan roll karet. Jadi saya orang dari kampung yang berbekal pendidikan sekolah teknik menengah. Pada waktu itu saya lulus tahun 1977. Saya merantau ke Kudus. Di situ ada perusahaan percetakan waktu itu terbesar di Asia Tenggara. Diterima dan saya masuk mulai dari bawah bener, pembantu operator, kemudian saya jadi operator. Waktu saya jadi operator, saya bisa melihat bagaimana cara kerja mesin itu sendiri. Kemudian saya pelajari. Setelah itu pimpinan saya nggak tahu, dia menunjuk saya untuk mencoba bagaimana kalau mesin ini misalnya dibuat sendiri. Kemudian saya memberanikan diri untuk membuat, mulai dari gambar, pemilihan bahan yang akan digunakan. Alhamdulillah hasilnya bisa dipakai juga. Di situ mungkin saya dinilai oleh perusahaan, kemudian saya ditunjuk sebagai kabak teknik pada waktu itu. Dengan perjalanan waktu, saya kepingin usaha sendiri. Terus saya keluar, ternyata juga berat juga. Akhirnya saya putuskan sebelum saya melanjutkan cita-cita saya bekerja apa saja lah. Perjuangan Bapak dari nol sampai sekarang itu saya benar-benar tahu lah naik turunnya, dari titik mapan, tidak mapan sampai harus berjuang lagi untuk menjadi ke titik mapan lagi. Jadi saya memang benar-benar saksi lah, kita memang melalui proses panjang lah. Ibaratnya keluarga kita tuh untuk mencapai dalam bisnis keluarga ini ya kita memang melalui banyak proses. Waktu SMP lah, jadi saya sempat lihat Bapak itu, karena Bapak masih merintis dari nol, jadi sampai mungkin kalau sekarang sudah ada mesin potong besi ya, UNP itu dipotong pakai mesin ya. Dulu itu Bapak benar-benar pakai geraji tangan. Itu mungkin setelah saya dewasa ini saya lihat, oh berarti memang Bapak saya dulu benar-benar berjuang dalam artian besi UNP harus digeraji pakai tangan. Yang menyentuh saya untuk Bapak saya itu benar-benar semangat caranya gitu. Kalau saya membuat mesin, tidak mungkin dengan dana yang sedikit. Saya harus mencari tambahan lagi, harus kerja. Kebetulan pada waktu itu saya coba melamar pekerjaan lagi, diterima di salah satu perusahaan, di mana dulu saya sebagai kabak teknik. Kemudian setelah saya dengan perusahaan yang baru, saya ditunjuk sebagai general manager pada waktu itu. Salah satu perusahaan yang punya nama di Semarang juga. Saya jadi GM selama kurang lebih 3 tahun. Itu sih cukup ya, kalau untuk biaya rumah tangga pada waktu itu cukup. Nah pada waktu itu anak saya sudah 2.
Yang namanya kerja itu kan banyak godaan ya pada waktu itu ya. Ada teman dari kampung datang ke rumah saya, Pak Suryadi, kamu pulang ke kampung coba ikut nyalon kades, nah gitu. Terus akhirnya saya pulang kampung, Mas. Saya ikut coba-coba nyalon kepala desa, akhirnya gagal juga. Jadi apa yang saya punya itu habis, terus kebingungan juga. Padahal pada waktu itu saya juga mikir, nanti kalau saya jadi kepala desa mungkin hasilnya akan lebih, dan saya tabung nanti mungkin saya beli peralatan untuk buat mesin kan, seperti itu. Tuhan kehendak lain gitu. Akhirnya kembali ke kota lagi. Saya kerja di satu perusahaan baru yang semula saya jadi GM turun menjadi manajer produksi. Oke, saya jalani selama kurang lebih 3 tahun ya. Saya ada tawaran dari teman untuk membuatkan mesin. Saya nggak punya uang. Kemudian saya cari partner di Klaten. Dia yang punya tempat, dia punya modal. Nah, saya gabung di sana dengan membawa order itu. Berjalan kurang lebih sekitar 5 tahun ya. Tapi pada waktu itu saya sudah membuat kerangka usaha. Tahun 93 itu saya sudah mendirikan CP ya. Cuman nggak aktif gitu saja, tidak aktif. Terus saya tinggal ke Klaten buat mesin. Ya cukup lumayan lah pada waktu itu. Terus kalau nggak salah tahun 98 itu kena Krismon. Saya menerima kerjaan dari Surabaya ya. Dengan harga yang sudah disepakati, kemudian kena Krismon. Nah, sehingga karena saya pengusaha harus konsisten dengan perjanjian itu saya buat, tapi nggak ada untungnya sama sekali pada waktu itu. Perusahaan makin goyang pada waktu itu, akhirnya perusahaan tutup. Nah, setelah itu saya usaha lain. Terus saya trading ke mebel pada waktu itu. Baru ngetrennya mebel, saya jadi broker, Pak. Seperti itu saya beranikan hutang bank. Ternyata hancur juga itu. Kalau saya ngomong apa yang saya punya untuk bayar bank itu sama sekali nggak nutup pada waktu itu ya. Udah, saya susah banget waktu itu. Susah banget. Jadi boleh dikatakan jujur saja, ini dapat uang saya makan ini hari, untuk besok yang saya makan apa gitu, itu saya alami seperti itu. Sempat saya jadi sopir prilenan itu. Jadi tetangga kalau misalnya butuh kemana saya nyetir, kemana itu saya nyetir, nah seperti itu. Terus yang namanya itu, saya pun juga kapal semangat itu. Saya jalani dengan ikhlas lah. Kemudian saya datang ke tempatnya temen itu. Jadi temen itu yang dulu mesin pernah saya buatkan ya. Saya ngomong, aku tak ikut kerja sama kamu gitu. Teman saya jawab, kamu tidak patut kerja lagi. Karena usiamu sekarang kan sudah sekitar hampir 40. Mesti kamu harus usaha lah. Apapun kamu harus usaha. Terus saya dikenalkan sama adiknya di Jakarta. Saya ke Jakarta pada waktu itu dan saya nggak punya uang. Kemudian istri saya tak suruh cari pinjaman pada waktu itu, karena saya dibatasi waktu ya. Besok kamu jam 7 harus sudah sampai Jakarta gitu. Kalau nggak salah saya dapat utangan 400.000. Saya naik pesawat sampai di sana. Saya dijemput di bandara, diajak ke kantornya. Oke, ngomong-ngomong masalah proyek yang akan dikerjakan nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, pada waktu itu saya sudah nggak punya uang ya. Karena untuk bayar pesawat tadi, oke Pak Suryadi, ini tidak cukup waktunya. Masuk tak antar ke hotel saja, besok tak jemput di hotel. Saya berangkat, pikir saya di hotel itu dibayarin gitu. Nah, saya di lobi ditinggal begitu saja, besok tak jemput. Terus akhirnya mas saya semalaman nggak tidur, saya keluar hotel. Masih ada sisa uang sedikit untuk beli minum, saya begadang di depan hotel. Untuk menutupi itu, paginya saya datang lagi ke hotel. Saya di lobi lagi, saya tunggu di lobi. Padahal semalaman saya nggak tidur hotel. Dijemput, ditanya, bisa tidur Pak Suryadi? Wah, nyenyak Pak, gitu. Nyenyak Pak gitu. Untuk menutupi lah seperti itu. Yang namanya kita cari pekerjaan kan nggak mungkin saya nggak punya uang, itu nggak mungkin ya. Akhirnya saya datang ke kantor, ngomong itu, terus total membuat beberapa mesin begitu. Nilai uangnya kalau nggak salah sekitar hampir 600 juta ya. Saya kaget itu nggak punya uang. Waduh, saya nggak punya uang dari mana untuk modal itu. Nah, terus saya ngomong-ngomong, coba tolong aku dibantu untuk membuatnya. Oke Pak Suryadi, sementara Pak Sur butuh berapa ya? Nah, udahlah Pak Adi, saya dibantu berapa dulu deh, nanti saya kekurangan saya cari-cari pada waktu itu. Tak bantu 50% ya gitu. Waktu itu juga karena waktunya masih ngejar, saya langsung dibukakan cek senilai 300 juta pada waktu itu. Jadi untuk menebus semalam saya tidak tidur. Saya kasih uang 300 juta, langsung saya cairkan itu. Langsung saya ke bank, oh masih ngejar waktunya, saya nggak mau diantar, udah aku tak naik taksi aja gitu. Terus sisa uang semalam, tak membayar taksi, saya ke bank BCA,
saya cairkan, kemudian tak transfer ke Semarang pada waktu itu, terus saya pulangnya naik pesawat lagi. Jadi berangkat naik pesawat, pulangnya naik pesawat. Setelah itu pekerjaan saya mulai, aduh saya nggak punya mesin untuk membuat alat seperti ini, untuk membuat mesin rotografur ya, untuk membuat itu. Terus akhirnya saya bermodalkan hanya meja gitu aja, terus saya desain. Setelah itu saya sub-subkan ke banyak bengkel gitu. Terus akhirnya kan mesin itu jadi ya. Jadi saya dibantu beberapa temen lah itu. Setelah jadi dicoba sempurna, juga dia senang, akhirnya pesan lagi. Nah, seperti itu. Jadi selama 3 tahun saya hanya nekel satu perusahaan itu saja. Terus setelah itu nanti kan namanya teman banyak ya, dari omong ke omong, nah akhirnya seperti ini. Jadi saya bekerja itu boleh dikatakan yang untuk permesinan saya tanpa modal ya, jadi nol besar. Nah pada waktu itu kan saya ada sisa ya, dari itu kemudian anak saya itu kan tak kirim ke Jepang untuk kerja di sana. Jadi sekolah sambil bekerja ya. Jadi anak saya yang paling depan kirim ke Jepang. Kemudian adiknya setelah lulus STM juga saya kirim ke Jepang, dan saya biaya untuk kirim ke Jepang itu hanya pertama. Setelah itu saya sudah gak ngurus lagi, dia di Jepang cari duit sendiri. Nah setelah pulang dari Jepang, jadi anak yang pertama saya masih tinggal di Jepang karena punya keluarga di Jepang, nikah dengan orang Jepang kan. Anak saya yang nomor 2 pulang ke Indonesia. Jadi sampai saat sekarang ini anak saya bantu saya. Alhamdulillah ilmu yang saya kasihkan ke anak saya bisa mewakili saya. Jadi beban mikir saya agak ringan, hampir 80%. Jadi anak saya yang bantu saya. Sebelum 2011 itu saya sudah sebenarnya waktu SMP STM itu saya sudah mulai membantu. Tapi kapasitasnya saya hanya belajar, bantu dalam artian Bapak membetulin apa saya ikut bantu. Cuman saya benar-benar pure bantu Bapak itu setelah saya pulang ngerantau 2011. Saya mulai berpikir ini Bapak ini harus ada perubahan karena Bapak itu kan ada keterbatasan ya, mungkin Bapak emang Bapak pintar dalam segi teknik dan lain-lain, cuman untuk teknologi, terobosan mungkin Bapak masih kebawa dengan cara-cara lama. Makanya saya mulai 2011 itu saya mulai bantu Bapak, kita sering berdiskusi sama Bapak, ini kita harus begini. Bapak ya Yus, ayo kita jalan bareng, idemu apa, ayo kita kolaborasi. Jadi kalau nggak salah itu kan komputerisasi kan sekitar tahun 2009 ya. Anak saya 2010 itu sudah mulai terobosan pemasaran lewat website. Pada waktu itu pabrik mesin belum ada mulai. Jadi saya lebih awal sudah memulai. Bapak itu kalau marketing dia masih door to door, dia masih ke Jakarta, masih harus ke Surabaya, kosnya tinggi, harus nyewa hotel, harus biaya. Akhirnya saya berpikir kenapa nggak kita buat website aja, kita mulai main ke email, main ke dunia internet, medsos. Kebetulan pada 2011 itu kan internet belum begitu familiar ya Mas ya. Jadi masih orang purchasing masih belum, ya mungkin sudah sebagian ada, cuman masih banyak yang belum. Akhirnya saya buat website. Jadi ketika katakanlah ada purchasing PTA, dia mau cari mesin, dia cukup browsing, kita pasti akan keluar. Kita nggak urutan pertama, setidaknya 5 besar lah di antara itu. Dan alhamdulillah setelah saya membuat website itu, saya mulai rutin ke medsos, ke internet. 2011 sampai 2014 itu benar-benar kayak ketiban durian. Jadi alhamdulillah itu terasa banget Mas perubahannya. Des mesin itu sampai inden, sampai kita nolak, sampai over lah ibaratnya itu 2014. Mau belajar usaha harus penuh dengan kesabaran, tidak bosan-bosan, jadi selalu semangat. Mestinya seperti itu ya. Jadi semua sudah saya alami. Ternyata modal itu tidak nomor 1. Jadi banyak sekali perusahaan begitu berdiri besar ternyata tidak bisa langgeng, terus jatuh. Dan saya pelajari juga kebanyakan perusahaan-perusahaan yang jadi itu ternyata mulai dari nol ya.
sehingga dia akan terseleksi dengan alam, mengalami jatuh bangun, dia akan benar-benar jadi terlatih dengan keadaan. Nah, di situ jadi begitu dia jatuh, dia nggak khawatir tuh, tetap semangat. Nah, situ setidak-tidaknya kan kalau sudah jatuh yang pertama dengan jatuh yang kedua kan beda. Jatuh yang pertama mungkin nggak punya modal, jatuh kedua sudah punya modal, jatuh ketiga modalnya sudah ada lagi. Orang usaha maunya instan itu ya ada sih ada, cuman nggak banyak. Yang namanya teknologi itu kan, apalagi teknologi industri ya, itu tetap berkembang. Nah, makanya saya lihat anak saya dalam hal ini mampu gitu loh. Tinggal saya mupuk aja. Apa yang saya jalankan ini tidak akan putus sampai di situ saja, mengikuti perkembangan zaman. Dan saya lihat anak saya itu melihat bapaknya ya mungkin ya, karena bapaknya kan hobi tentang permesinan ya, dia udah mengikuti seperti itu. Harus punya keyakinan bahwa kita bisa. Kita harus punya semangat bahwa teknologi itu tidak dimiliki orang luar negeri saja, bahwa di negeri kita itu butuh seperti itu. Butuh seperti itu karena teknologi itu sangat membantu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mesin roto sudah mulai agak bukan sepi ya, agak sedikit penurunan. Saya mulai berpikir lagi, ketika kita fokus di perakitan mesin bubut banyak yang kosong. Akhirnya saya mulai jalan untuk mulai jasa fabrikasi 2014 itu Mas. Oh, kalau mesin rata-rata paling beli sekali 2 kali, kalau spare part dia akan rutin. Akhirnya saya punya terobosan, kita harus mulai bergerak di jasa fabrikasi untuk spare part. Awalnya kita melayani untuk spare part mesin-mesin kita, berjalannya waktu, saya mulai melebarkan sayap. Saya mulai keliling, door to door, ke perusahaan-perusahaan sekitar sini, nyari-nyari relasi. Alhamdulillah banyak perusahaan-perusahaan besar yang bisa kita masukin. Kita masuk ke dunia tekstil, dunia industri kayu, obat-obatan, kita masuk semua lah. Jadi semua spare part, insya Allah saat ini kita sanggup untuk membuatnya. Pas proses 2011 sampai 2014 itu kita benar-benar ramai Mas. Saya nggak tahu tiba-tiba ada salah satu orang Cina ya, dia mengajak kolaborasi. Dia juga jual mesin rotografur dan spare partnya. Dari Cina dia ngontek saya, dia datang ke sini. Dia menawarin saya sama Pak Suryadi untuk kamu nggak usah buat mesin, biar saya aja yang buat mesin, kamu jualin aja di Indonesia. Sebenarnya secara hitung-hitungan saya lebih enak karena saya tinggal order, saya jual. Tapi saya mikir lagi, kalau saya ambil jual, sama aja dong saya marketingnya dia. Saya nggak nambah ilmu, saya cuma jual. Nanti kalau dia sudah menguasai pasar, kita ditinggal, kita nggak tahu kan. Akhirnya saya putuskan untuk saya nggak bisa menerima tawaran itu. Tapi dia akhirnya meminta, akhirnya kita ada satu deal yang sama-sama menguntungkan. Akhirnya dia punya teknologi untuk automation untuk mesin rotografur, sedangkan Indonesia belum ada. Saya dulu masih pakai produknya Korea, masih pindah-pindah. Akhirnya saya berdiskusi sama pihak Cina itu, oke, saya pakai automationmu, tapi kamu jangan jual di sini, saya pasti pakai punyamu, saya nggak pakai punya yang lain. Saya dapat teknologinya, mesin saya bisa upgrade ke semi automatic, insya Allah sampai full automatic, dan dari pihak mereka pun tidak tersinggung, dia tetap support sampai sekarang kita untuk automationnya. Ilmu-ilmunya dia transfer ke kita. Saya berprinsip kita berjuang untuk negara kita ya, ilmunya kita harus dapat, keuntungannya kita harus dapat. Kita nggak bakal bisa buat mesin yang upgrade yang lebih bagus, karena kalau kita harus belajar sendiri automationnya dan lain-lain, biayanya kita dari mana? Kita kan dari nol. Biaya sendiri itu ada tawaran bagus ya, saya manfaatkan. Banyak hal-hal yang pengalaman Pak Sur yang bisa saya buat pembelajaran untuk saat ini. Makanya dulu saya, oh Bapak itu kesalahannya di mana. Akhirnya dari segi manajemen pun saya melakukan perubahan. Banyak trik-trik manajemen dari sistem pembukuan, pemasaran, semua juga sedikit agak rubah. Apa yang kekurangannya Pak Sur itu kita sedikit rubah dengan teknologi sekarang. Lebih praktis, lebih tertata manajemennya, terus dari surat perizinannya. Karena kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan izin-izin, terus sertifikasi dan lain-lain. Saya berusaha untuk melengkapi itu semua. Kalau untuk strategi untuk pas masalah material itu, jadi kita tuh sekarang menerapkan konsep untuk hasil harian, bulanan, ataupun tahunan. Kalau harian saya mengandalkan untuk jasa-jasa fabrikasi ini.
Karena kalau mesin itu kan pasti perputarannya lama Mas. Itu masuknya mungkin bisa bulanan atau tahunan. Saya untuk menyiasati material naik itu, jadi ketika saya dapat pesanan mesin katakanlah, DP itu saya segera mungkin untuk membelanjakan material itu 100%, minimal 100%. Karena harga besi itu kan kita nggak bisa prediksi naik turunnya. Jadi untuk biaya operasional sini saya mengandalkan untuk hasil yang harian tadi, yang fabrikasi lainnya itu. Dengan sistem itu tambal sulam itu insya Allah bisa berjalan lah untuk mensiasati naiknya material. Di samping itu saya juga mempelajari di kontraknya nanti. Jadi ketika saya penawaran, saya juga kasih batas waktu, katakanlah 1 minggu atau 1 bulan. Nanti tinggal prediksi kita aja, oh ini besi mau naik atau enggak, kita kasih batasan waktu. Biar kita nggak salah langkah di material. Karena itu resikonya besar sekali. Karena pengalaman Bapak seperti itu, kita kontrak, material naik berkali-kali lipat, kontraknya nilainya nggak mencukupi, kena. Kita harus bertanggung jawab penuh itu. Itu terjadi ketika Krismon 98. Jadi kejadian naik material yang sangat tidak bisa diprediksi sampai Bapak bisa dikatakan benar-benar harus tombok ya Mas, tombok banyak itu di Krismon itu. Karena material naik berkali-kali lipat lah. Jadi kita nggak mau hal itu terjadi lagi. Ya mengakibatkan sampai kolab. Mungkin untuk fabrikasi part atau pembuatan part mungkin nggak begitu pengaruh, tapi kalau mesin itu benar-benar pengaruh karena mesin itu kan nilainya besar. Kita harus benar-benar tepat untuk menghitung berapa beban biaya materialnya. Nah, yang namanya usaha itu tidak lepas dari doa, karena yang namanya Tuhan itu akan beserta kita. Kalau saya menyimpulkan bahwa ilham itu akan datang pada orang yang mau berpikir. Kita berpikir, akhirnya Tuhan akan datangkan ilham itu. Tanpa kita berpikir, nggak mungkin ilham itu datang. Seperti kita ingin kaya, kalau kita hanya berdoa saja nggak mungkin akan kaya. Tapi kalau saya bekerja dengan semangat dan sebagainya seperti itu, insya Allah rezeki itu akan datang. Makanya saya mengharap untuk pemuda-pemuda penerus itu bekerjalah sambil berdoa. Kalau bekerja tanpa berdoa itu namanya sombong. Coba kalau bekerja disertai dengan doa. Jadi setiap kita melangkah melalui dengan doa, nanti kita tidak akan jadi orang yang sombong. Membantu orang tua atau meneruskan usaha orang tua itu bukan suatu yang memalukan. Kan banyak orang yang berpikir, wah aku meneruskan orang tua, dikira saya nggak bisa berusaha sendiri. Salah, kalau menurut saya salah. Jadi perjuangan orang tua, kalau bisa kita harus meneruskan. Syukur-syukur kita harus membesarkan. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Oke, boleh kita berjalan sendiri dari orang tua, tapi setidaknya kita jangan sampai meninggalkan orang tua. Karena kalau bagi saya, karena saya tahu bapak saya merintis dari nol seperti apa, kalau saya mungkin saya bisa Mas, saya berjalan sendiri di basic saya, atau saya berjalan sendiri dengan keinginan saya dan lain-lain. Cuman saya berpikir lagi, kalau saya berjalan sendiri, yang meneruskan bapak siapa, yang membantu bapak siapa. Jadi saya berpikir seperti itu, karena saya tahu bapak merintis dari nol. Meskipun banyak sih yang beranggapan, wah lah melu bapak nih belum tentu bisa. Tapi insya Allah saya tetap belajar, berusaha, membantu bapak, membesarkan usaha bapak. Jangan sampailah udah dirintis dari lama, kita harus berhenti gara-gara tidak ada yang meneruskan. Saya pernah mengalami suatu kejadian yang tidak masuk nalar karena keterbatasan saya, kemudian ada masalah teknik sampai terbawa dalam mimpi. Malam pertama itu saya mimpinya masih dalam kesulitan itu. Terus malam kedua nggak tahu itu, sepertinya saya tuh ngitung itu kenyataan itu. Ngitung, oh harus begini, harus begini. Nah, dari mimpi saya itu kemudian saya tuangkan dalam gambar ya. Saya hitung-hitung dengan teori-teori itu yang saya bisa, akhirnya masuk juga. Tanpa Tuhan nggak mungkin saya dapat ilmu seperti itu. Nah, itu kita harus benar-benar yakin itu bahwa Tuhan itu akan membantu manusia yang mau berpikir. Iya, karena saya siap mau melangkah tuh sering berdoa, sehingga kesungguh-sungguhan tuh ada, akhirnya timbul. Kesulitan apapun tuh akhirnya ada jalannya. Saya Soryadi, owner dari CP Soryajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Sendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.